Artinya kalau sekarang misalnya faktor yang menggenjot itu adalah belanja pemerintah, sementara PPN dan PPNBM-nya itu rendah, berarti kan pemerintah menggenjot perekonomian ini dengan menambah hutang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya. Katakanlah BPS ini diminta untuk mendukung agenda propaganda pemerintah, mencerminkan optimisme out of the box, angkanya harus positif gitu. Impor-impor yang selama ini masuk tapi pasar gelap, tak tercatat. Sekarang malah dicatatkan agar mencapai angka pertumbuhan. Kalau ini yang dilakukan BPS, ini membuka sisi gelap perekonomian kita. Ada kepala BPS yang kelihatannya agak ajaib nih gitu. Mohon maaf nih, jadi kelihatannya sorry ya, kalau di level kehidupan yang real, hampir semua orang merasakan terjadi pelemahan ekonomi. Dia ingin melawan tesis itu dan dia selalu mengatakan kan, harus optimisme ada optimisme. Optimisme itu kemudian ingin pakai propaganda. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal 1 Visi Utama program Buka Kartu. BPS baru saja merilis angka yang mengejutkan. Pertumbuhan ekonomi kita itu 5,12%. Ya, intinya perbandingan PDB semester 2 2024 dibandingkan dengan PDB semester 2 2025. Ketemu angka 5,12%. Banyak yang menganggap angka ini angka ajaib karena sulit untuk diverifikasi, divalidasi. Meskipun pemerintah juga punya alasannya sendiri. Nah, untuk meng-cross check ya, kira-kira apakah data pertumbuhan ekonomi yang dirilis oleh BPS itu bisa dipertanggungjawabkan? Kita akan berdiskusi dengan Kang Yanuar Rizky, seorang ekonom, ahli keuangan juga di Indonesia yang suaranya memang cukup kritis ya melihat kebijakan ekonomi keuangan Indonesia beberapa waktu terakhir karena mungkin melihat situasi juga yang semakin tidak jelas ini gitu. Nah, kita sapa dulu Kang Yanuar. Kang Yanuar, apa kabar? Baik, Nan. Alhamdulillah baik, Nan. Kang, data BPS. Sebelum pertumbuhan ekonomi, BPS juga merilis kemiskinan kita turun. Dan itu juga banyak yang kemudian mencibir lah ya, merasa bahwa itu bukan sesuatu yang merefleksikan situasi di lapangan. Dan ternyata setelah kita cek, kategorinya yang kemudian diubah gitu ya. Ya pantas kalau kemudian turun. Nah, kalau dalam konteks pertumbuhan ekonomi kan bukannya datanya ajak kan, indikatornya harusnya tidak berubah-ubah gitu. Gimana Kang? Ya, pertama gini ya, kalau kita lihat dari statement BPS ataupun rilis yang kemarin gitu ya, kan ini memang agak lain betul gitu ya, dalam artian bahwa dunia juga memang dalam posisi kontraksi gitu ya, ekonomi juga kita kontraksi, seolah-olah kita jadi keluar dari dari pola perekonomian dunia bahwa kita masih bisa tumbuh dengan cukup baik gitu, solid. Tapi gini Nan, sebelum kita ke sana, saya ingin memberikan gambaran gini, bahwa statistik itu ya akan dilihat konsistensinya itu dalam data yang hubungannya mencerminkan long term gitu. Jadi artinya bahwa pertumbuhan ekonomi itu kan datangnya dari kue ekonomi GDP ya. GDP itu kalau dalam teorinya kan itu Y yang bisa dituliskan dalam rumusnya itu Y atau GDP gitu ya. Dia datangnya itu dari mana? Konsumsi, itu dalam hal ini konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat, kemudian ditambah dengan investasi, ya. Jadi C plus I, ya, kemudian plus G belanja pemerintah, plus X kurang M. X kurang M itu adalah ekspor kurang impor, ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari situ, kita lihat korelasi ataupun determinan faktornya apa secara jangka panjang di Indonesia. Secara jangka panjang di Indonesia, determinan faktor yang mengakibatkan angka GDP itu naik kalau konsumsi rumah tangganya naik, C-nya. Makanya Indonesia ini menarik dari banyak negara karena konsumsinya itu nggak ada matinya istilahnya gitu loh. Jadi orang kalau di negara kita belanja terus ini ya Kang ya. Iya terus. Jadi meskipun nggak bisa belanja, kalaupun nggak punya uang tunai, diambil pinjolnya gitu loh. Jadi artinya pakai kartu kredit. Nah, jadi kita lihat dulu nih, di mana orang membiayai konsumsi, ya.
Orang akan membiayai konsumsi kalau dia punya upah atau punya penghasilan lah. Jadi kalau orang yang bekerja di sektor formal tentu punya upah. Kalau Ada income lah ya. ada income. Nah kalau income-nya itu dikurangin konsumsi, masih ada sisa, dia akan tabung kan, gitu ya. Tabung di bank, kemudian dari bank itu, dari uang yang dana masyarakat yang ditabung di bank itu, bank kemudian akan mengucurkan likuiditasnya dalam bentuk kredit investasi, ya. Dan kemudian bisa juga kita yang konsepnya itu kalau misalnya, saya udah kan fungsi uang itu ada 3 nan. 1 transaksi, konsumsi, 2 berjaga-jaga, kalau ada sisanya orang menabung. Kalau masih ada sisanya orang menabung, orang itu akan cenderung punya yang spekulasi yang ketiga. Jadi spekulasi itu bisa dengan dia investasi, ya kan? Jadi spekulasi jangan diartikan juga spekulasi itu ada dua hal ya. Ada yang arti positif memang investasi. Kenapa dikatakan spekulasi ya karena dia ada resiko juga di kemudian hari. Ya ada juga yang tidak rasional itu judi gitu ya. Sekarang kalau kita lihat ya ekonomi itu artinya kalau orang sudah konsumsinya tinggi, kemudian orang ditambah lagi dengan dia menabung berjaga-jaga, orang investasi, maka ekonomi akan tumbuh secara produktif. Oke. Nah, sekarang di Indonesia itu ya yang mengenerate itu adalah sisi konsumsi. Ya, jadi sisi investasi itu kita masih punya yang namanya saving gap. Nah, jadi saving itu gini, jumlah tabungan masyarakat yang ada di bank ya dibagi rasionya dengan GDP itu kita tuh rendah. Nah. Jadi bahkan ada kecenderungan kalau dibandingkan dengan terjadinya ekspor impor dan sebagainya ya kasarnya banyak orang Indonesia simpan uang di luar negeri lah gampangnya begitu. Kalaupun ada jadi ini satu anomali ekonomi Indonesia juga ya jadi artinya saving gap itu disebabkan pertama memang upahnya hanya cukup untuk konsumsi. Ya. Ada yang upahnya melebihi konsumsinya tapi kemudian savingnya juga tidak di kita. Nah rasio deposito kita terhadap GDP kita tuh masih rendah. Jadi kalau kita bandingkan misalnya kayak Swiss gitu, itu nilai deposito di perbankannya itu lebih dari 100% dari GDP-nya. Artinya ada orang dari negara lain yang menabung di Swiss. Di sana. Yes, kalau di kita itu justru rasio dari saving terhadap GDP-nya itu kecil. Jadi artinya ya kita itu untuk investasi itu membutuhkan yang disebut dengan investasi asing yang membutuhkan faktor segala macam. Meskipun sudah pernah distimulus dengan kebijakan tax amnesty, uangnya nggak balik ke Indonesia ya? Nah, intinya tax amnesty pun tidak mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita. Ya, jadi investasi tidak menjadi determinan faktor yang dominan. Kemudian dalam ekonomi ketika ekonomi itu melemah gitu ya, dalam teorinya maka yang dinaikin itu belanja pemerintah stimulus fiskal. Ya. Nah, belanja pemerintah ini datangnya dari mana? 1 dari penerimaan pajak. Kalau penerimaan pajak berarti ya ada PPN baik itu PPN maupun PPN yang barang mewah. Artinya konsumsi masyarakat itu akan melahirkan transaksi yang memberikan pendapatan PPN bagi pemerintah. Ya kan? Nah, kemudian kalau masyarakat itu dapat pendapatan dari sektor produksi, berarti ada PPH. Perusahaannya pun ada PPH. Jadi cara indikator kita melihat sistem ekonomi ini sedang bekerja penuh. Dari sisi konsumsi, kalau angka PPN dan angka PPNBM-nya ajak dan minimal itu tetap dan menuju naik, berarti sebetulnya ekonomi baik-baik saja. Positif lah. Positif, artinya masyarakat masih bisa konsumsi dan itu terkait dengan penerimaan pajak pemerintah dari PPN. Kalau kemudian pajak PPH-nya juga ajak cenderung naik, berarti masyarakat itu masih punya pekerjaan. Sektor usaha masih punya produksinya. Nah, kalau misalnya kayak gitu, ekonomi kemudian mendadak melemah, pemerintah bisa menggunakan belanja fiskalnya. Nah, yang terjadi kenapa angka ini menjadi ajaib ya, belanja pemerintah pun menurun sebetulnya. Karena efisiensi itu. Bukan karena efisiensi, karena penerimaan pajak kita juga turun. Sifatnya PPN, PPNBM, dan PPH itu turunan. Dan belum recovery. Ya. Jadi dibandingkan dengan kalau kita bandingkan year on year,
YoY ya antara Q2 2025 dan Q2 2024. Di Q2 2024 angka penerimaan pajaknya itu masih lebih baik dibanding dengan sekarang. Gitu loh. Artinya kalau sekarang misalnya faktor yang menggenjot itu adalah belanja pemerintah, sementara PPN dan PPNBM-nya itu rendah, berarti kan pemerintah menggenjot perekonomian ini dengan menambah hutang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya. Ya. Ya kan? Karena kan belanja pemerintah adalah cuma dari penerimaan pajak, bukan pajak. Ya ada SDA lah, royalti, PNBP, tapi kita main yang gede aja lah pajak. Berarti dengan hutang yang sebesar-besarnya. Nah, sekarang dalam posisi seperti ini, ada nggak peningkatan hutang? Kalau laporan Menteri Keuangan ke Presiden Prabowo mengatakan defisitnya melebar dari 2,5 sekarang udah ke 2,87. Jadi di RAPBN 2025 itu di 2,5, sekarang itu realisasinya sudah 2,87. Nah, berarti kan ada peningkatan hutang yang ditarik oleh pemerintah. Anggap saja peningkatan itu semua dipakai belanja, menurut hitungan tidak menutupi kekurangan dari penurunan pajaknya. Nah, ini juga bisa dilihat dari data BPS sendiri, akhirnya faktor G-nya itu menurun, bukan karena efisiensi tapi karena penerimaannya turun, ya kan? Pajaknya turun, penerimaan negara turun, hutang yang diambil juga ya ada batasnya. Ya. Sekarang kita bicara, kalau gitu faktornya itu dari ekspor dan impor. Ya. Ini kita kejar di semua di semua indikator lah ya. Indikator. Nah, ternyata datanya itu ekspor kita juga melambat gitu ya. Kalau kita lihat data global ya, data global itu sekarang volume untuk batu bara yang kita besar. Di global juga volume batu bara sekarang lagi turun. Kita nggak bicara harganya nih, bicara volume. Jadi bicara tingkat permintaan global terhadap batu bara, volumenya lagi turun. Sawit juga volumenya lagi turun. Belum di tengah ketidakpastian tarif ya. Sehingga artinya kan semua orang wait and see. Ngerem lah ya. Jadi dari kita membaca tanpa kita lihat dulu datanya, data global ekspor kita udah pasti melemah. Dan ini ekspor kita juga melemah. Nah, kalau dilihat dari BPS ini mengatakan bahwa sektor manufaktur lah yang menopang, bukan sektor konsumsi. Jadi kalau sektor manufaktur aktivitas ekspor impornya kan. Ya. Nah, yang dikatakan memberikan kontribusi peningkatan kan di 3 bulan kemarin 4,7 YoY-nya. Sekarang di 5,12 gitu ya. Berarti kan naik ya. Nah, dikatakan bahwa kenaikan itu akibat impor bahan baku dan penolong dan impor barang modal. Jadi bahan baku yang diimpor untuk produksi, barang modal itu misalnya ya ngimpor mesin jahit, ngimpor mesin pabrik. Nah, pertanyaannya ya, indeks manufaktur indeks kita, PMI indeks kita semua menunjukkan indikasi turun. Nah, berarti pertanyaannya bahan baku penolong dan juga barang modal itu dipakai apa? Nah, indeks manufakturnya juga menurun. Sisi lain kita baca PHK sektor formal kita juga meningkat. Tanya sektor manufaktur ya kebanyakan. Sampai Menteri Tenaga Kerjanya juga nggak mau ngomongin angkanya ya. Itu kan itu kan menunjukkan pesimis. Takut pesimis. Artinya ya dari sisi itu, loh kemana? Ngimpor bahan baku, ngimpor barang modal, tapi PHK terjadi, produksinya tidak terjadi, barang itu kemana? Siapa yang pakai gitu? Siapa yang pakai? Aku dengar dari beberapa bilang katanya bahwa yang dihitung sebagai barang modal itu adalah alutista yang dibeli, gitu ya. Pertanyaanku, kalau alutista yang dibeli, berarti G-nya pemerintah nggak turun. Yang aku bilang belanja pemerintah, karena alutista itu dari pemerintah. Betul. Ya. Iya. Nah, kalau misalnya alutista itu meningkatkan, sekarang pertanyaannya simpel aja. Penurunan konsumsinya besar, tercermin dari PPN yang turun, kan berarti
Kalau impor ini mau menutupi, kita ngomong matematis saja deh. Ya. Konsumsi yang selama ini determinan faktornya itu 54% dari GDP, ya. Sementara manufaktur itu yang sekitar hanya 20%-an. Berarti kalau sekarang yang 54%-nya itu turun drastis, yang 20 ini berarti kan harus masif sekali kan Iya, jumlah angkanya. Ini kita Iya. ngomong persamaan matematik aja. betul. Persamaan matematik. Nah, Iya. kalau misalnya ini akibat impor bahan baku dan barang modal alutsista, di biaya itu dia-nya juga naik, belanja pemerintah juga naik. Hmm. Karena alutsista yang beli pemerintah. Iya. Jangan sampai kita jadi menuduh alutsista yang beli adalah kelompok yang tidak bertuan kan Iya, bahaya loh. bahaya kan, berarti kan Jangan-jangan pasukan One Piece itu yang beli. jangan bingung sendiri. Nah, tapi aku juga punya hipotesis gini punya hipotesis, ini hipotesis ya. Hmm. Katakanlah BPS ini diminta untuk mendukung agenda propaganda pemerintah. Mencerminkan optimisme out of the box, angkanya harus positif gitu. Ya. Bisa jadi gini loh ini yang dimasukin itu sebetulnya impor-impor yang selama ini masuk tapi pasar gelap. Oke. Tak tercatat. Tak tercatat, sekarang malah dicatatkan agar mencapai angka pertumbuhan. Nah, kalau ini yang dilakukan BPS, ini membuka sisi gelap perekonomian kita loh. Artinya ya bahwa kita terbiasa ada pasar gelap sehingga ada impor nggak dapat pajaknya. Ya. Itu kan kalau impornya masuk berarti pajaknya juga naik dong. Iya, betul. Kalau impornya masuk pajaknya nggak naik, ini pasar gelap atau apa? Ya. Berarti ada jalur khusus kan? Ada jalur khusus. Jadi aku melihatnya dari sisi persamaan ekonomi makro terhadap GDP-nya itu sendiri. Kalau yang dikitakan itu adalah impor bahan baku, barang penolong, dan barang modal kerja. Kalau itu terkait dengan alutsista, G-nya harus naik. Iya. Kalau itu tidak terkait dengan impor untuk kebutuhan, katakan front loading lah, katakan gini loh aku pengusaha nih. Aku melihat bahwa untuk impor bahan baku untuk usahaku lagi murah nih, walaupun aku udah PHK orang. Iya. Itu loh. Aku melihat untuk impor mesin juga lagi murah. Aku impor gitu sekarang. Front loading. Tapi nanti aku akan kerjain bangun pabriknya, mulai usaha lagi mungkin nanti tunggu bulan berikutnya front loading. Kalaupun front loading terjadi, betul bahwa aku impor bahan baku dan penolong dan modal kerja, bahan baku modal, bahan baku dan barang modal, tapi aku belum jadikan manufacturing proses. Ya. Aku baru front loading, artinya bisa kita terima ada impor bahan baku penolong dan barang modal, tapi manufaktur indeksnya masih rendah. Tapi ini harus dibuktikan. Aku ketika impor bahan baku, bahan penolong, barang modal, kan aku tetap harus bayar pajak Iya. Berarti yang namanya PPN dan PPNBM-nya harus naik. Ya. Sementara nih PPN dan PPNBM-nya pun turun. Nah, jangan sampai kita jadi curiga. Loh, jangan-jangan selama ini ada pasar gelap nih di kita. Yang kemudian untuk kebutuhan ini dicatatkan. Jadi artinya kalau dalam prinsip pencatatan, ya dalam prinsip akuntansi itu selalu dari apa untuk apa. Ya, kanan kiri harus balance. Harus balance. Orang membiayai konsumsi dari apa? Dari bekerja. Kalau dari bekerja berarti PPh-nya naik, penerimaan negaranya. Ya kan? Untuk belanja ini kemudian konsumsi PPN-nya naik. Dari apa untuk apa? Orang impor bahan baku dan bahan penolong dan barang modal. Ya kan? Untuk apa? Untuk produksi. Tapi produksinya belum dilakukan. Berarti barang ini masih ada ini. Tapi kan tetap dia harus membayar pajak PPN-nya. Iya, betul. Jadi berdasarkan skema itu, aku melihat bahwa data BPS ini sangat tidak kredibel. Dan menurut saya bermain-main dengan logika nalar ekonomi yang tidak terlalu jelimet sebetulnya. Iya. Karena aku selalu bilang, data statistik, alat ujinya adalah
korelasi jangka panjangnya. Iya, benar. Kalau korelasi jangka panjangnya masih menunjukkan sinyal-sinyal yang masih kepada pelemahan, kontraksi, tapi dia kemudian terjadi penguatan, berarti kan ada kejadian luar biasa Ya, yang terjadi. Itu sih Nan. ya. Jadi Oke. cuma abang lihat gini Nan ya. Aku coba bandingin ya. Di minggu ini sebenarnya menarik dunia ini terkait dengan statistik ini. Satu sisi Nan, sebelum kita heboh di BPS kita ini, Amerika Serikat itu, Trump itu menginginkan the Fed itu menurunkan suku bunganya Nan. Dari awal. Makanya dia bilang dia mau ganti yang nama Jeremy Powell chairman. Iya, benar. Cuman mengganti gubernur the Fed itu nggak gampang Nan. Karena dia posisinya independen. Jadi dia harus ada yang bisa di-impeach itu terkait dengan hal-hal yang terkait dengan mandatnya. Nah, makanya Trump selalu mengatakan akan pecat Jeremy Powell itu sifatnya itu wacana, main isu. Ya mungkin karena dia udah mau habis juga nih. Jadi Jeremy akan habis, dia akan ganti orang lain. Tapi dia tidak bisa ganti. Tapi kelihatannya dia gemes betul sama The Fed tidak menurunkan suku bunga ini. Jeremy Powell, chairman The Fed selalu mengatakan, dia tidak bisa menurunkan suku bunga karena mandat dia di konstitusi dia. Iya. Mandat di konstitusi dia itu ada dua. Satu terkait dengan inflasi harga, dua terkait dengan pengangguran. Nah, walaupun inflasi di Amerika itu udah cenderung ke angka yang menurun, terkendali oleh bunga The Fed yang sekarang, tapi Jeremy Powell mengatakan mandat keduanya mengatakan dia belum bisa menurunkan bunga. Yaitu apa? Penyerapan lapangan kerjanya masih lemah. Dana penganggurannya masih tinggi. Nah, orang kemudian di dunia ini melihat konsensus itu, menunggulah data statistik BPS-nya Amerika Serikat. Keluarlah data statistik kemarin dan ternyata berdasarkan data BPS Amerika Serikat masih menunjukkan pelemahan penyerapan lapangan kerja. Artinya The Fed kembali tidak menurunkan suku bunga di FOMC meeting kemarin. Apa yang Trump sekarang kerjakan? Trump bilang, ini ketua BPS-nya dulu pilihan Biden. Dipecat kan sama dia. Iya. Nah, sekarang kita lihat ke Indonesia. Ya, ada kepala BPS yang kelihatannya agak ajaib nih gitu. Mohon maaf nih. Jadi kelihatannya apa yang diinginkan pemerintah untuk mendukung propaganda. Jadi kan ini ekonominya nih ekonomi, mohon maaf nih ya gitu. Sorry ya gitu kan. Kan presiden juga suka ngomong sorry ya. Kan kalau dia juga bisa gitu, kita juga bisa bilang sorry ya. Kalau di level kehidupan yang real, hampir semua orang merasakan terjadi pelemahan ekonomi. Ya. Nah, dia ingin melawan tesis itu dan dia selalu mengatakan kan harus optimisme ada optimisme. Optimisme itu gitu ya. Kemudian ingin pakai propaganda. BPS ikut terlibat dalam propaganda ini, kurang lebih begitu. Iya. Nah, dan dia ikut kalau berdasarkan hipotesis tadi yang tidak. Jadi BPS bisa jadi badan propaganda statistik loh. Ya. Dan gini loh Nan. Kan gini loh. Ini kalau kita belajar secara konstitusi ya, ekonomi secara konstitusi. Di Amerika Serikat man, ketua BPS-nya dia katakan aja ikut Trump. Dia mengatakan penyerapan lapangan kerja sudah positif. Ya Nan ya. Tapi kan ada data pembanding lain Nan. Ya. Karena di Amerika Serikat itu di samping data BPS ada data klaim dana pengangguran yang ditanggung oleh federal, pemerintah federal, yang ditanggung oleh pemerintah negara bagian. Nah dia bagi dua nih angka dana pengangguran ini, seasonal dan non seasonal. Jadi seasonal itu adalah orang ya kalau di kita BLT Nan, ya kan? Udah harus selalu dapat bantuan sosial, ya. Nah, yang orang lihat itu adalah non seasonal. Jadi non seasonal itu yang di luar siklus itu biasanya terkait dengan PHK. Nah, angkanya itu masih naik. Jadi kalaupun si BPS-nya mengatakan penyerapan lapangan kerja sudah tumbuh, tapi kalau orang tetap datang ke kantor kas negara di negara federal maupun di negara bagian, ya dia tetap tidak bisa menipu kan? Nah, kalau di kita ini, angka BPS ini kan angka rilis tapi tidak mencerminkan konsekuensi fiskal kan? Iya. Nangkep nggak Nan maksudnya? Iya. Jadi artinya, kalau di Amerika Serikat, kalaupun si kepala BPS-nya juga melakukan ikut Trump,
Tapi kalau kemudian angka lain menunjukkan klaim dana pengangguran naik, maka kredibilitas dia juga jatuh. Iya. Ya kan? Nah, Iya. kalau di kita begitu sekarang klaim ya bahwa terjadi peningkatan impor bahan baku dan penolong dan impor barang modal, kita lihat penerimaan pajaknya rendah, kan sebetulnya data lain menunjukkan tidak kredibel BPS kita. Betul. Ya kan, Nan? Iya. Jadi aku ingin mengatakan apa data pembandingnya? Data pembandingnya simpel aja. Berarti kalau orang impor bahan baku, bahan penolong, barang modal, dia bayar pajak. Ya. Pajaknya naik kan gitu loh, Nan. Kalau ini tidak terjadi, berarti kan tidak kredibel. Dan jadi kalau menurut saya, jangan-jangan yang dicari Trump kepala BPS kita, Nan. Dia mungkin bisa jadi masuk dalam kandidat list. Ya, kita tawarin nanti ya. Kang, terakhir Kang, tadi kita mau verifikasi yang alutsista ya, yang katanya itu menjadi salah satu penopang utama angka pertumbuhan yang 5,12. Tapi kalau kita cek lagi berapa alokasi budget untuk alutsista dan modernisasinya itu kan cuma 65,5 triliun. Itu pun asumsinya kan nggak dibelanjain semua kan, atau belum dibelanjakan semua gitu. Nah, kalau ini saja sudah cukup kecil angkanya, kita compare sama misalnya tadi isu konsumsi masyarakat yang 54% in total terhadap GDP kan sebenarnya juga sudah sangat jomplang nih angkanya gitu. Ya. Kenapa bisa sampai 5,12% gitu kan? Ya kalau menurutku gini, jangan-jangan gini loh, Nan. Jangan-jangan dulu catatkan sesuatu yang baru jadi komitmen udah dicatatkan, Nan. Nah, seperti Garuda dong. Jadi intinya jangan-jangan komitmen akan impor, komitmen ini dicatatkan gitu loh. Kalau dianggap sudah realisasi. Menurut saya kan statistik itu kan harus konsisten. Kalau konsisten mencatat yang realisasi ya realisasi. Siap Kang. Oke Kang, ini sangat mencerahkan. Sudah dibantah semua indikatornya ternyata tidak sesuai ya dengan angka pertumbuhan ekonomi yang klaimnya 5,12. Kita berharap BPS tidak menjadi badan propaganda statistik, tapi benar-benar menjadi badan pusat statistik yang menyediakan memberikan data yang kredibel, jujur gitu ya. Karena itu yang terpenting agar kita bisa belajar dari angka-angka itu. Ya, dari angka itu akan muncul kebijakan yang juga akan membantu perbaikan-perbaikan pada banyak sektor. Terima kasih Kang Yanuar untuk waktunya. Sahabat Integritas, kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.